Saya baru mengusulkan Dokter Terawan Bakti, Mengusulkan Dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan. wis. Haleluya. Saya ngomong-ngomong sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan Hmm. untuk Apa Pak mengusulkan Daud? Alasan Pak Daud merekomendasikan Dokter Terawan, Pak Daud? karena untuk mengurusin kesehatan ya harusnya kan dokter kesehatan. Hmm. Misalnya si Bakti sakit gigi, kan enggak mungkin ngurusin bengkel reparasi mobil. Iya, Pak Daud. Ya. Cuman yang sekarang bukan orang kesehatan gitu, Pak Daud ya. Bukan masalah itu, karena kan ada yang cocok, ada lebih cocok lagi. Yes, tapi menurut Pak Daud yang paling cocok jadi Menteri Kesehatan Yang Dokter sekarang juga Terawan. baik, sekarang ya baik, tapi kalau lebih baik lagi ya Dokter Terawan, Wes. karena dia lebih memahami, karena dia adalah seorang dokter. Hmm. Karena dokter itu kan ada yang bersifat dua, satu komersil, kedua adalah sosial. Yes. Dua-duanya harus imbang, betul enggak? Komersil dan sosial ya, Pak Daud. Orang sakit kan perlu dibantu juga, bukan hanya suruh bayar, betul enggak? Betul, Pak Daud. Ya, harus imbang kan? Tetapi kebutuhan-kebutuhan peralatan dokter kan mahal juga. Nah, Hmm. betul? Betul, Pak Daud. Saya juga rencana mau ke Jakarta untuk mengusulkan Wakil Menteri Keuangan untuk menjadi Menteri Keuangan. Wakil Menteri Keuangan yang sekarang, Pak Daud. Iya, karena kan dia memahami kebijakan fiskal. Hmm. Karena Gubernur BI kan BI itu independen. Jadi supaya sinergi dan pasar menerima. Dan kepercayaan publik dalam dan luar negeri oke. Hmm. Apalagi masa transisi presiden. Ya. Tidak boleh untuk uji coba atau untuk tes water atau cek ombak. Harus pasti. Karena tahun depan resesi ekonomi. Yes. Harus yang udah teruji ya, Pak Daud ya. Pertama teruji, kedua pengalaman di bidangnya, tahu sisi lemah dan sisi kuat dalam semua kebijakan yang pernah dialami, punya pengalaman dulu. Hmm. Jadi Pak Daud Dan merekomendasikan wakil menteri naik jadi menteri nanti, Pak Daud ya. iya, Wah, itu kan dari usul. usul ya. Tapi usul Pak Daud pastilah mereka pertimbangkan, Pak Daud. Karena untuk mempersiapkan masa transisi presiden. Yes. Karena masa transisi presiden ini menentukan sekali. Hmm. Dan Menteri Keuangan itu harusnya adalah profesional. Ini yang sekarang profesional, Pak Daud. Yang orang ini kan memang orang keuangan. Ibu Sri. Kalau Ibu Sri Mulyani kan memang profesional. Yes. Tapi nanti kalau ada pergantian Menteri Keuangan baru ya lebih baik wakilnya. Karena memahami. Ya nggak mulai dari awal lagi, Pak Daud ya. Udah ngikutin selama ini. Udah tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Tidak perlu ngajarin atau cek ombak atau tes water. Yes. Bukan untuk kelinci percobaan kan gitu. Ya betul, Pak Daud. Karena transisi presiden itu penting sekali. Supaya pasar menerima dan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI dengan BI itu kan independen sinergi gitu loh. Dan DPR juga sinergi, kan harus itu semua harus imbang semuanya. Yes. Dan menguasai di bidang anggarannya betul-betul menguasai gitu loh. Hmm. Baik sisi fiskal maupun sisi untuk kestabilan moneter gitu loh. Tapi usulan Pak Daud pasti dipertimbangkan lah, Pak Daud. Apalagi orang dekat Prabowo, Pak Gleni Kairupan ya, Pak Daud ya. Iya, Mayor karena kan Jenderal. saya kan
berpikir ini untuk kemajuan bangsa dan untuk kepentingan bangsa. Kalau diminta Pak Prabowo jadi pengamanan lagi, gimana Pak Daud? Saya sih ingin tetap seperti ini, bebas merdeka. Ya kalau diminta Pak Daud demi bangsa dan negara Pak Daud. Saya ingin tetap bebas merdeka, Oh, kan tidak harus masuk ke dalam, bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan. tapi kalau masuk ke dalam lebih bagus lagi Pak Daud. Kami bangga Pak Daud. Saya sih ingin hidup ini tenang, happy-happy lah. Udah menikmati Pak Daud ya. Iya, ngapain cari pusing? Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony dari awal sampai akhir. Saya pikir apa yang beliau sampaikan dapat diterima ya, masuk di akal. Karena memang orang-orang yang beliau telah sebutkan adalah orang-orang yang berkualitas. Namun, siapapun nantinya yang akan menjadi kabinet atau menteri Bapak Presiden Prabowo yang sudah terpilih, kita support, kita dukung. Pasti itu yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Namun yang paling penting dalam proses pemilihannya, kita kawal dalam doa. Jangan sampai Bapak Prabowo atau timnya memilih dengan sembarangan. Ya, harus memilih sesuai dengan kualitas kapasitas. Ya, calon menteri itu dan harus terbaik seperti itu. Kalaupun nantinya Bapak Terawan yang akan menjadi Menteri Kesehatan, kita juga support, kita juga senang karena beliau sangat berjasa untuk bangsa ini dan saya pikir masih layak diberikan kesempatan kembali. Itu ya. Dan kita juga berdoa supaya tidak terjadi kerusuhan. Ya, tidak terjadi keributan. Kita doakan agar penyusup yang hendak memecah belah bangsa ini tidak jadi untuk melakukan perpecahan atau melakukan niat buruk untuk pemilihan kabinet atau apapun itu yang sifatnya untuk menjatuhkan pemerintah. Ya, kita doakan supaya Tuhan tutup bungkus. Ingat, siapapun Anda, pemerintah khususnya presiden dan wakil sudah dipilih oleh Allah melalui rakyat Indonesia. Barang siapa hendak menjatuhkan, menghancurkan pemerintahan presiden terpilih akan berhadapan dengan Allah. Karena tidak ada satu pemerintah pun yang tanpa Allah. Artinya mereka bisa menang itu karena Allah. Ya, jadi kita tidak usah ributkan lagi karena beliau sudah menjadi presiden dan akan dilantik dalam waktu dekat, tapi yang perlu kita doakan dan support adalah kabinet untuk Indonesia lebih baik, untuk Indonesia lebih maju. Udah, rakyat Indonesia yang tercinta, stop demo-demo, stop ribut. Kita fokus saja untuk mempersiapkan Bapak Prabowo menjalankan atau melanjutkan roda pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah berjalan. Banyak program-program Bapak Jokowi yang sangat bagus dan itu harus dilanjutkan. Tentu kepemimpinan beliau tidak sempurna. Jadi kalau sahabat yang masih ribut tentang pemerintahan Jokowi 2 periode yang lalu dan ini akan berakhir jabatannya, udah stop. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kepemimpinan yang sempurna. Kepemimpinan yang sempurna hanya ada dalam diri Tuhan. Itu. Tapi menurut saya kepemimpinan Bapak Jokowi sangat bagus.
Apa yang sudah beliau lakukan sangat baik. Ya, dan kita berharap, kita dukung, kita doakan Bapak Prabowo bisa melanjutkan yang sudah baik dan bisa juga menjadi presiden yang baik di Republik ini. Ya, kita harus optimis. Indonesia maju. Indonesia menjadi negara yang dipandang dunia, yang diteladani, yang ditiru, dan akan banyak bangsa lain datang ke Indonesia untuk belajar. Itu. Dan juga untuk mencari makan. Karena di Indonesia berkat itu berkumpul. Ini waktunya Indonesia mengolah kekayaan alamnya sendiri. Jangan sampai bangsa asing masuk lagi dan koruptor muncul sehingga mengeruk kekayaan negara kita. Ya, jadi stop ribut-ribut. Bagaimana caranya supaya bangsa ini maju? Kita support pemerintah dan kita yang ada di bawah, ayo akur-akur. Jangan bertikai terus. Khususnya masalah agama, masih saja ribut. Kita berbeda. Ya, kita beragam. Tetapi biarlah menjadi kesempatan untuk kita saling melengkapi. Kekayaan itu terdapat pada perbedaan di Indonesia, baik itu suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Jadi kita tunjukkan kepada dunia, kita bisa menjadi negara yang luar biasa. Luar biasa kekayaan alamnya, termasuk kultur dan perbedaan itu. Ya, jangan sampai gara-gara kita berbeda, tapi kita saling menyakiti. Dunia akan mentertawakan kita. Ya, jadi kita kerjasama supaya pemerintah pun tidak capek ngurusin yang kecil-kecil. Supaya pemerintah fokus untuk pembangunan ekonomi. Ya, karena akhir-akhir ini akan sulit, khususnya untuk ekonomi. Itu yang sudah pernah disampaikan oleh hambanya Evangelis Daltoni. Tapi Indonesia akan tampil beda. Karena Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Apakah sahabat percaya? Yang percaya isi di kolom komentar. Aku percaya Tuhan tolong Indonesia. Maka jadilah sesuai dengan perkataan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.